Oke, ini adalah akhir dari trilogi yang digarap oleh Sam Raimi. Seharusnya ada Spider-Man 4, tetapi proyek itu dibatalkan dan kemudian diambil alih oleh Sony Pictures, yang kemudian menunjuk Mark Webb untuk menggarapnya, yaitu di The Amazing Spider-Man. Seperti apa kisahnya? Wahai Asgardian, ayo kita bahas bareng nenek moyang. Di awal film ini, Peter Parker sepertinya berniat untuk melamar Mary Jane, yang pada malam itu melakukan debut pertunjukan musik Broadway-nya di Manhattan. Setelah pertunjukan selesai, Peter melihat Harry Osborn yang masih menyimpan dendam kepada Peter Parker setelah dituduh sebagai pembunuh ayahnya, Norman Osborn. Harry menolak untuk mendengarkan pembelaan Peter atas tuduhan yang diarahkan kepadanya dan pergi. Peter kemudian pergi ke belakang panggung untuk menemui Mary Jane dan memuji penampilannya dalam debutnya tersebut. Di taman, keduanya berbaring di atas jaring laba-laba sambil melihat-lihat bintang, lalu mereka Namun, tanpa disadari, ada sebuah meteor yang terjatuh tidak jauh dari tempat mereka. Dari dalam meteor itu, keluar zat hitam yang merangkak keluar dan menempel pada plat motor skuter Peter. Di tempat lain, di laboratorium milik ayahnya, Norman Osborn, Harry Osborn terlihat sedang melakukan percobaan terhadap dirinya dengan menggunakan serum yang dibuat oleh ayahnya. Ia juga memodifikasi perisai Green Goblin dan juga glider milik Norman Osborn. Sementara itu, di tempat lain, seseorang sedang dalam pelarian dan dikejar oleh polisi. Orang tersebut adalah Flynn Marko, yang baru saja kabur dari penjara. Flynn Marko sempat mampir ke rumahnya untuk menjenguk anaknya yang bernama Penny Marko, lalu bertemu dengan istrinya Emma Marko. Emma memintanya pergi karena menganggap Flynn sebagai seorang penjahat. Sebelum pergi, Flynn Marko tidak lupa mengambil satu set pakaian yang tentu saja kita sebagai penggemar komik pasti kenal dengan kostum yang satu ini, yaitu kostum Sandman atau manusia pasir. Dalam adegan kejar-kejaran tersebut, Marko secara tidak sengaja terjatuh ke dalam akselerator partikel eksperimental yang mengikat molekul pasir. Ketika eksperimen dilakukan, para ilmuwan mengira perubahan massa yang terjadi dalam akselerator tersebut diakibatkan oleh seekor burung, kemudian mengabaikannya. Percobaan pun dimulai dengan Flynn Marko terjebak di tengah-tengah akselerator partikel tersebut. Polisi yang mengejar Flynn Marko akhirnya sampai di akselerator partikel eksperimental tersebut, tetapi mereka kehilangan jejak Flynn Marko setelah polisi tersebut pergi. Butiran-butiran pasir kemudian bergerak mengumpul menjadi satu dan membentuk tubuh manusia. Rupanya dia adalah Flynn Marko yang sekarang memiliki kemampuan pasir yang dapat berubah bentuk. Kita menyebutnya dengan sebutan Sandman. Di sisi lain, ketika Peter Parker dalam perjalanan pulang untuk kembali ke apartemennya, Peter Parker tiba-tiba diserang oleh sosok misterius yang bertopeng menggunakan jet glidernya. Sosok misterius tersebut kemudian melempar Peter ke dinding dan mengungkap identitasnya. Dia adalah The New Goblin, alter ego dari Harry Osborn yang mewarisi perlengkapan Green Goblin milik ayahnya. Peter dan Harry pun akhirnya bertarung sengit di atas jalanan kota New York. Hasil akhirnya Peter Parker memancing Harry Osborn masuk ke dalam sebuah gang yang sangat sempit, memaksa Harry untuk mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu bomba yang tentu saja sangat dibenci oleh Peter Parker. Kecerdikan dan spider sense yang dimiliki oleh Peter Parker akhirnya berhasil menghindari bahaya bom tersebut dan akhirnya dia memasang trafo untuk Harry Osborn yang membuat Harry terpental dan jatuh hingga tidak sadarkan diri. Tidak lama setelah itu, Mary Jane tiba di rumah sakit untuk menjenguk Harry. Beberapa hari kemudian pada siang hari, seorang petugas operator tidak mampu mengendalikan kerennya. Di gedung sebelah, Gwen Stacy sedang melakukan sesi pemotretan. Sang fotografer kemudian menyadari ada yang aneh dengan background mereka, di mana terdapat sebuah batangan konstruksi besi yang melayang ke arah gedung tersebut. Gwen yang menyadari bahwa itu adalah ancaman, kemudian merunduk dan menyelamatkan diri dari hantaman besi konstruksi yang menghancurkan ruangan di gedung pencakar langit tersebut. Sementara di bawah, rombongan polisi baru tiba yang dipimpin oleh Kapten Stacy. Di sebelahnya ada Eddie Brock Jr., seorang fotografer lepas yang berusaha mengabadikan momen tersebut untuk kepentingan jurnalisnya. Jameson mengiyakan dan berencana menerima Eddie Brock sebagai staf tetap yang memicu protes dari Peter Parker. Peter merasa bahwa dirinya lebih berhak mendapatkan pekerjaan tetap tersebut dibandingkan dengan fotografer baru yang baru bergabung. Karena keduanya berada dalam persaingan yang ketat, Jameson akhirnya memberikan tantangan kepada mereka, yaitu mendapatkan foto Spider-Man yang sedang melakukan kejahatan. Dan Jameson memberitahu Eddie Brock bahwa ia harus bisa mendapatkan foto yang sesuai dengan harapannya. Permasalahan pun semakin memanas. Di tempat lain di Manhattan, Flynn Marko yang dikenal sebagai Sandman kedapatan oleh petugas yang mengejarnya. Polisi kehilangan jejaknya saat berada di dekat truk pasir.
Saat di samping truk pasir, polisi melihat aktivitas aneh di pasir tersebut. Sandman mengubah pasir itu menjadi massa tubuhnya dan menyerang polisi sebelum terbang sebagai badai pasir. Tiba-tiba badai pasir yang tak lain adalah Sandman melintasi sebuah seremonial. Spider-Man kemudian pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi dan melihat Sandman memasuki sebuah mobil trek lapis baja untuk merampok. Spider-Man masuk ke dalam mobil tersebut dan mencoba untuk menghadang Sandman. Pukulan Spider-Man berhasil menembus perut Sandman, namun tangannya justru terjebak, memungkinkan Sandman untuk menghempasnya keluar dari mobil. Spider-Man kembali ke mobil untuk melawan Sandman alias Flynn Marko, dan akhirnya Spider-Man berhasil melarikan diri ketika menyadari bahwa mobil lapis baja itu akan menabrak sebuah kendaraan besar. Dia juga berhasil menyelamatkan pengemudi dan penumpangnya. Sandman pun menghilang. Kemudian Peter pulang ke rumah dan mendengarkan laporan tentang manusia pasir. Lalu Peter memilih kostum hitamnya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari Sandman atau manusia pasir yang merampok sebuah bank. Eddie Brock, seorang fotografer, akhirnya muncul di lokasi tersebut dan menemukan Spider-Man dengan kostum barunya. Ketika Brock mencoba memotret Spider-Man, kamera Brock tiba-tiba dirusak oleh Spider-Man, dan manusia laba-laba itu melanjutkan perburuannya untuk mengejar manusia pasir. Spider-Man akhirnya bertemu dengan Flynn yang mengingatkannya dengan sosok paman Ben atau Uncle Ben. Mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit yang membuat manusia pasir terhempas ke dalam genangan air. Spider-Man melihat salah satu anggota tubuh manusia pasir mencair seperti lumpur. Mengetahui kelemahannya tersebut, akhirnya Spider-Man menghancurkan sebuah tangki air, membuat manusia pasir hanyut dan menyimpulkan bahwa manusia pasir telah tewas. Di sisi lain, tiba-tiba Harry Osborn teringat flashback yang mengingatkan alter ego Peter Parker, yaitu Spider-Man. Harry Osborn pun mendapat ingatannya kembali. Dia kemudian melihat ke arah cermin dan menemukan ayahnya yang kemudian menyuruh Harry untuk membalas dendam dengan menyerang hati Peter Parker. Tidak lama setelah itu, Peter bertemu dengan Harry Osborn di sebuah restoran. Harry mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud sebagai pria lain yang diakui oleh Mary Jane sesuai setting kamera. Peter marah dan meninggalkan Harry Osborn di restoran. Setelah menoleh kembali ke arah Harry Osborn, tiba-tiba Harry sudah menghilang. Peter kemudian kembali ke apartemennya mengenakan kostum hitam Spider-Man-nya dan mendatangi rumah Harry Osborn. Kedua sahabat ini pun terlibat dalam pertarungan sengit. Harry memaksa Peter melemparkannya hingga menghancurkan sebuah cermin yang merupakan pintu masuk menuju ruang penyimpanan perlengkapan Green Goblin. Di ruangan tersebut, pertarungan terus berlanjut diselingi dengan Peter Parker yang mencibir Harry bahwa ayahnya tidak pernah mencintainya. Harry kemudian mengambil salah satu bom yang kemudian dilemparkannya ke arah Peter Parker. Namun dengan Spider Sense-nya, Peter berhasil menangkap bom tersebut dan bom itu meledak tepat di samping wajah Harry Osborn. Keesokan harinya, Peter terlihat berjalan dan menemukan artikel tentang Spider-Man di The Daily Bugle. Artikel tersebut memberitakan bahwa Spider-Man telah mencuri sejumlah uang dari bank. Namun Peter menyadari bahwa foto yang diambil oleh Eddie Brock yang menjadi dasar foto tersebut adalah foto lama yang dia ambil sendiri dan kemudian dimodifikasi oleh Eddie Brock. Peter kemudian mendatangi kantor The Daily Bugle dan menemui Eddie Brock yang baru saja mendapatkan posisi barunya sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut. Peter kemudian menyerang Eddie Brock dengan mengungkapkan bahwa foto yang dia tampilkan di halaman depan The Daily Bugle adalah foto palsu yang telah diedit dan dimodifikasi oleh Eddie Brock. Tidak lama setelah itu, Brock akhirnya dipecat pada hari itu juga. Di malam hari, di sebuah saluran pipa pembuangan, kita akhirnya bisa melihat sekumpulan lumpur yang menyatu dan membentuk tubuh Sandman. Terlihat tergantung di tangannya liontin yang berisikan foto putrinya yang membuatnya bertekad untuk memenuhi janjinya untuk mendapatkan biaya perawatan kesembuhan putrinya. Di tempat lain, Peter Parker mengajak Gwen Stacy ke klub jazz tempat Mary Jane bekerja. Di sisi lain, Eddie Brock melihat hal tersebut dan merasa cemburu, semakin menguatkan rasa bencinya terhadap Peter Parker. Di dalam klub, saat Mary Jane mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi, Peter Parker mengambil peran sebagai pemain piano untuk home band klub tersebut, yang membuat Eddie tidak bisa berkata-kata. Peter kemudian menarik perhatian seluruh pengunjung klub dengan tariannya, lalu mengajak Gwen Stacy untuk bergabung dalam tarian bersama-sama. Setelah musik berhenti, Gwen Stacy akhirnya menyadari bahwa Peter Parker melakukan itu semua untuk membuat Mary Jane cemburu. Kemudian Gwen Stacy mendekati Mary Jane untuk meminta maaf dan pergi meninggalkan klub jazz tersebut. Peter kemudian mencoba untuk berbicara dengan Mary Jane sebelum akhirnya penjaga klub tersebut berusaha untuk mengusir Peter Parker. Peter kemudian mengayun ke atas menara gereja, di mana ia akhirnya melompat ke bawah dan mulai merobek kostum tersebut dengan membenturkan kepalanya ke lonceng gereja. Bunyi bel tersebut tampaknya membuat simbiot yang menempel pada tubuhnya merasa kesakitan, dan akhirnya simbiot itu memutuskan untuk keluar dari tubuh Peter Parker. Pada saat yang sama, Eddie Brock juga berada di gereja untuk berdoa agar Tuhan bersedia membunuh Peter Parker. Eddie mendengarkan suara lonceng gereja berbunyi, lalu masuk untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Dia melihat Peter Parker meringis kesakitan saat mencoba melepaskan simbiot dari tubuhnya. Pecahan tubuh simbiot kemudian mendekati tubuh Eddie Brock dan induk utamanya menangkap tubuh Eddie.
mengubahnya menjadi fenomena. Inilah inkarnasi Venom pertama kali yang bisa kita lihat dalam film live action Spider-Man. Kemudian Spider-Man terbang ke lokasi konstruksi di mana Mary Jane itu terjebak atau diculik. Tiba-tiba, Venom menyerangnya dari belakang. Venom memperkenalkan dirinya sebagai Eddie Brock dan terlalu mengejek Spider-Man. Ternyata, Spider-Sense-nya tidak berfungsi karena simbiot sebenarnya telah memblokirnya. Peter Parker terjungkal dari jaring tersebut dan melakukan pertarungan di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Di bawah, tiba-tiba Sandman muncul dengan ukuran tubuhnya yang 10 kali lipat dari ukuran normalnya. Spider-Man berusaha melarikan diri dari Sandman, kemudian menjatuhkannya di sebuah batangan baja dan menyekatnya dengan menggunakan jaring simbiot. Hal tersebut membuat Sandman dengan leluasa menghajar Spider-Man dengan tinjunya. Untungnya, tepat sebelum Sandman bisa menghabisi Spider-Man, Harry Osborn terbang dengan perlengkapan New Goblin-nya dan melemparkan sebuah bom ke arah Sandman, membantu Peter Parker untuk berdiri. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan Sandman. Sementara itu, Venom mencoba menyerang Peter Parker dan membuatnya terjebak dengan jaring simbiotnya. Harry Osborn berusaha menolong Peter Parker dengan menggunakan hoverboard atau glider yang telah dilengkapi dengan beberapa bilah pisau. Sayangnya, Venom berhasil menangkap glider tersebut dan menghempaskannya kepada Harry Osborn, sehingga Harry Osborn pun terbunuh di tangan Venom. Peter kemudian teringat suara lonceng di menara gereja. Tidak lama setelah itu, Peter mengurung Venom dengan jeruji besi, membuat suara gaduh yang semakin menyiksa simbiot. Pada saat itulah, Peter Parker menarik Eddie Brock untuk keluar dari simbiot. Lalu, Peter Parker mengambil sebuah bom dari glider milik Harry dan melemparkannya ke arah simbiot. Namun, Eddie Brock melompat ke arah simbiotik. Akhirnya, Eddie Brock dan simbiot Venom tewas dalam ledakan tersebut. Keesokan harinya, Peter Parker, Mary Jane, dan beberapa karakter lainnya menghadiri pemakaman Harry Osborn. Film ini sebenarnya mendapatkan begitu banyak kritikan, dan memang jika kita ingin membandingkannya dengan film Spider-Man kedua yang jauh lebih baik, tetapi tetap saja, bagi para penggemarnya, Tobey Maguire tetap menjadi Spider-Man terbaik. Ya, kira-kira itu pembahasan film Spider-Man ketiga. Jika ada request film apa yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya, Asgardian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Semoga informasi ini memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nenek moyang.